Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi PAI bab 3 yang judulnya Jujur dan Adil. Yang harus dipahami oleh kalian dari tujuan pembelajaran ini adalah 1. Pengertian jujur. Yang kedua, pengertian adil. Ketiga, dalil nakli dari jujur. Yang keempat, dalil nakli dari adil. Yang kelima, menyajikan perilaku contoh jujur. Yang keenam, menyajikan perilaku contoh adil. Ketujuh, sikap yang harus dilakukan bersifat jujur. Kedelapan, perilaku atau sikap dimanapun kalian berada bersifat adil. Yang kesembilan, termotivasi untuk melakukan sikap jujur di mana saja. Yang kesepuluh, hikmah perilaku jujur dan adil. Dari ke-10 tujuan pembelajaran ini, kalian harus memahami dulu yang pertama, apa pengertian jujur. Di sini Ibu akan menjelaskan, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jujur juga adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi di sini boleh kalian dapat menjelaskan lagi pengertian jujur oleh kalian sendiri, ya. Dilanjutkan, hikmahnya. Hikmah jujur itu seperti apa? Hikmah jujur itu kalian dapat tenang, damai, dan bahagia. Kemudian hikmah dari jujur juga banyak teman di rumah, di sekolah, itu hikmahnya. Kemudian dari sifat jujur juga hikmahnya mudah dipercaya oleh orang lain. Di sini kemudian contoh dari sifat jujur itu apa? Kalian jika ada ulangan di sekolah tidak boleh menyontek. Sekarang musim pandemi, belajar di rumah. Nggak boleh kalau ada tugas-tugas dari guru, kalian nyontek ke teman, ya. Jadi harus bersikap jujur. Kemudian, kalau kalian jajan, misalkan, ya, harus punya sifat jujur juga. Apa yang kalian makan, sesuaikan dengan pembayaran, ya. Harus sesuai makanan yang kita makan. Jika jajan, dibayarkannya harus sesuai. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang yang kedua adalah adil. Ya, di sini ada, coba kalian buka dalam surat Al-Maidah ayat 8. Ya, di sana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 tentang adil. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu
kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wala yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Di sini Ibu akan memberikan kisah ya tentang berbuat adil. Kalian juga bisa di sana coba dilihat dulu halaman 45. Kalian baca, kemudian kalian nanti simpulkan tentang kisah Umar bin Khattab terhadap orang Yahudi. Halaman 45. Nanti Ibu minta kalian langsung menjawab. Boleh lewat video juga ke Ibu, menyimpulkan dari kisah ya Umar bin Khattab. Di sini Ibu akan membahas masalah adil, pengertiannya dulu. Adil adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Itu adalah pengertian adil ya. Harus adil itu sesuai kepada orang yang berhak gitu ya, adil itu. Kepada orang yang semestinya gitu ya, adil itu. Contoh lagi, adil itu adalah pengertiannya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah adil. Pengertiannya Ibu ulangi lagi, adil itu adalah menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Itu disebut dengan adil. Ada juga selain surat Al-Maidah ayat 8. Kalian boleh juga lihat, Ibu tugaskan ya. Surat Al-Hadid ayat 25. Kalian baca, kalian tulis dulu di buku tentang adil, surat Al-Hadid ayat 25. Kemudian hikmah adil. Di sini Ibu jelaskan. Satu, hikmahnya adalah mewujudkan kondisi yang harmonis. Yang kedua, menjadikan pribadi yang berwibawa. Itu hikmah adil. Yang ketiga, menjauhkan disintegrasi bangsa. Itu dari hikmah adil. Contohnya, nih Ibu sebutkan contoh bersikap adil itu. Memberikan uang jajan harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, contohnya kalian SMP kelas 8, tidak mungkin sama orang tua memberi uang jajan dengan kakak kelas kalian atau dengan yang kuliah. Maksud Ibu dengan kakak kalian jika ada yang kuliah. Jadi orang tua membedakan, memberikan kebutuhan atau memberikan uang jajan kepada anak yang SMP dengan anak yang kuliah. Itu juga harus bersikap adil ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian contohnya adalah memberikan pakaian sesuai dengan kebutuhan.
Masa sekarang anak TK yang seragamnya memakai baju seragam yang kecil harus dibedakan dengan seragam yang SMP. Jadi anak TK sesuai usianya, misalkan 5 tahun, ya segitu ukuran badannya untuk membuat seragam. Beda lagi dengan kalian yang di kelas 8 SMP, pasti ukuran bajunya atau seragamnya lebih besar lagi, ya. Di sini dari Ibu cukupkan dulu, bahwa Ibu ulangi, kalian harus paham dari sikap jujur dan adil itu. Yang pertama adalah pengertiannya dulu. Pengertian, kemudian hikmahnya. Yang ketiga adalah contohnya. Kemudian kalian juga harus dipahami bahwa adil itu ada dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 8, dan surat Al-Hadid ayat 25. Itu tentang adil. Kalau misalkan tentang jujur, ada di sini hadisnya juga, kalian juga boleh lihat, ya. Di sana ada halaman 46 tentang jujur. Nah, di sini Ibu bacakan, ya, hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. An Abdillah ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan. Sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Mungkin kalian juga pernah dengar. Di sini Ibu akan menceritakan sedikit tentang sikap jujur. Ya, adalah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang tahu enggak siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Di sini Ibu akan jelaskan, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tinggal di suatu perkampungan, ya, di perkampungan. Dia ingin belajar ke kota Baghdad. Di sana beliau bicara kepada ibunya. Abdul Qadir Jailani waktu itu masih kecil, kira-kira usia 7 tahun, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani usia 7 tahun, masih kecil. Dia bicara kepada ibunya, ya Ibu, saya pengen belajar ke kota Baghdad. Karena di sana itu, di perkampungan, yang terkenal adalah pusat ilmu pengetahuannya adalah di kota Baghdad. Kemudian ibunya menyetujui Syekh Abdul Qadir Jailani itu untuk belajar ke kota Baghdad, ya. Kalau di sana itu mau ke kota Baghdad harus menaiki kapal, gitu ya, harus menaiki kapal. Sebelum berangkat, ibunya bicara kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani, ini ibu kasih uang 40 dinar dan adanya ibu simpan di ketiak. Jadi bajunya itu di ketiaknya disimpan uang 40 dinar, kemudian dijahit lagi baju itu oleh ibunya. Nah, setelah itu berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani yang kecil naik perahu, gitu ya. Naik perahu, naik kapal. Pas mau naik kapal, gitu ya, dihadang oleh perompak dihadang. Kemudian perompak itu mengambil seluruh harta orang-orang yang naik kapal tersebut. Kemudian ada salah seorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu bawa apa, gitu ya. Kemudian Abdul Qadir Jailani menjawab,
Saya punya uang 40 dinar. Tertawalah. Semuanya kan terbahak tertawa. Masa anak kecil segini ya bawa uang yang sebegitu banyak. Kemudian perompak tersebut menemui temannya, dan temannya ada yang datang lagi pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan itu dan tertawa lagi. Akhirnya pimpinan dari perompak tersebut menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata pimpinan itu, "Apa yang kamu bawa?" Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Saya membawa uang 40 dinar." Pimpinan tersebut terkejut dan mengatakan, "Kok kamu bersikap jujur? Mengatakan yang sebenarnya." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ini adalah ajaran dari ibu saya. Ibu saya mengatakan kepada saya, dimanapun kamu berada, kamu harus bersikap jujur. Sebagai manusia harus bersikap jujur." Kemudian pimpinan perompak tersebut terperangah, terkejut, dan dia tersungkur ke kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan, "Selama ini kami selalu berbuat jahat, tidak pernah berbuat kebaikan. Dan sekarang dengan kejujuranmu itu, kami semua di sini jadi sadar bahwa sebagai manusia itu harus bersikap jujur, ya." Nah, dengan kejadian ini, dengan kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani ini, maka pimpinan perompak dan yang lainnya menjadi insaf akibat dari perbuatan terpuji Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kejujurannya. Nah, itulah jadi Ibu harapkan pada kalian dimanapun kalian berada harus tetap berbuat jujur ya, seperti yang contoh Ibu barusan. Oke, sekarang Ibu akhiri dulu pembelajaran tentang adil dan jujur. Untuk latihannya yang harus dikerjakan oleh kalian adalah tolong dibaca oleh kalian surat Al-Hadid ya. Cari di Quran surat Al-Hadid ayat 25. Tolong dibacakan ya oleh kalian. Nah, dari sana Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.